Rinduku, dengar. Tepat setelah rintik-rintik hujan turun, bayangmu hadir sebagai orang yang kurindukan. Dalam deras hujan di tanah yang basah ini, aku berdiri, mengulang kenangan, menulis rindu yang terlalu menyesakan. Aku mengulas kenangan di jurang kepasrahan, luruh dan melayang di antara aroma hujan. Rindu, lihatlah, bahkan setelah jejak-jejak langkahmu menghilang, menjauh di bawah derasnya hujan, kau masih sebagai orang yang kurindukan. Pada gelap badai, pada rintik rinai, aku bertanya memastikan, apa benar kau hanya sekedar bayang? Dan tepat setelah hujan reda, rindu ini semakin menyedihkan. Bayangmu pudar, menjelaskan bahwa kau kini tinggal kenangan. Kita harus sadar bahwa tak selamanya cinta itu harus memiliki. Tak selamanya cinta itu harus berjuangkan. Dan ketika kita mencintai seseorang, kita juga harus siap dan ikhlas saat semuanya tak bisa lagi berjalan seiringan. Yang mencintainya bukan hanya kamu, yang berdoa dan yang berusaha menjadi pantas untuknya bukan hanya kamu. Jangan menjadi egois dan terus-menerus menangis. Kumohon, marilah berdamai dengan diri sendiri. Sekalipun ya, aku tahu melupakan seseorang yang sudah terlalu banyak memberi kenangan adalah hal yang sangat sulit. Tapi jika itu yang terbaik, maka lepaskanlah, ikhlaskanlah. Kamu pantas untuk bahagia, kamu pantas untuk dicintai dan merasa berarti bagi seseorang. Jangan mencintai berlebih jika tak ingin sakit yang luar biasa. Mencintailah sesuai dengan porsinya, karena hanya Allah yang harus kita cintai lebih dari apapun, dengan sangat. Walau kita hanya sebatas teman,
Untuk seseorang yang selalu mampu membuatku merasa nyaman, walau di antara kita hanya sebatas teman. Tak sampai 1 jam, izinkan sementara aku menuangkan perasaanku kepadamu. Berada di dekatmu, duduk berdua, tertawa, dan mulai topik cerita bersama adalah arti dari kenyamanan, kebahagiaan yang begitu sempurna. Tawamu adalah salah satu hal yang paling kusuka. Senyummu adalah ukiran Tuhan paling sempurna. Dan bukan hanya sekedar teman. Aku berharap lebih dari itu. Aku ingin menjadi berarti dan mengenalmu lebih jauh. Aku ingin kamu baik-baik saja. Aku ingin kamu sehat, bahagia. Karena itu, namamu selalu kusebut dalam doa. Dan bahkan jika setelah semua ini, perjalanan cintaku tidak juga berakhir di kamu, aku akan tetap bersyukur bahwa aku pernah mengenal. Untukmu, seseorang yang selalu mampu membuatku merasa nyaman. Semoga kita diizinkan untuk saling mengenal lebih dalam. Semoga. Mungkin aku begitu takut menghadapi kegagalan, hingga aku tak berani mengungkapkan cintaku kepadamu. Aku takut kamu akan pergi. Aku takut kita akan berubah apabila aku mengatakannya. Kamu istimewa, begitu sempurna. Dan aku tak cukup percaya diri untuk mengatakan bahwa aku mencintaimu. Aku mencintaimu tanpa karena, tanpa tetapi, tanpa terpaksa. Aku mencintaimu sebab memang aku mencintaimu. Dan kamu harus tahu bahwa rindu ini sangatlah menggebu-gebu. Manisku, apa cintaku ini harus menunggu? Selamat malam, Luka. Aku ingin sedikit bercerita tentang kisah cintaku yang rumit. Tentang luka di hatiku yang tak kunjung membaik. Sangat sulit untuk mengatakan aku baik-baik saja jika penyebab sedihku
masih terus kupelihara, dan kuingat senyumnya setiap hari. Dia adalah seseorang yang aku suka. Seseorang yang ingin hadirku selalu ada. Seseorang yang ingin tahu kabarku setiap waktu. Yang rela datang jauh-jauh hanya untuk bertemu denganku. Setiap kali pulang kerja, dia minta waktuku untuk bertemu. Sekedar berboncengan naik sepeda motor, mengelilingi kota tanpa tujuan, sembari menikmati dinginnya angin malam. Atau duduk berdua, bertukar cerita, lalu kita pulang bersama. Tapi ketika aku tanya, kita ini apa sih? Entah mengapa jawabnya seolah aku ini asing. Kutanya pula, maunya dia apa? Jawabnya pun sama, seolah aku ini tidak penting. Entah dia sudah merasa, atau memang dia tidak peka. Tapi aku terlanjur jatuh cinta. Mungkin aku bodoh, sampai aku tidak tahu kapan waktu untuk pergi dan waktu untuk bertahan. Aku teringat bagaimana kita pernah sedekat nadi. Walau kini sejauh bumi dan matahari. Aku teringat bagaimana mata kita pertama kali bertemu. Lalu melepas rindu setiap malam minggu. Bahkan aku masih mengingat saat aku dan kamu duduk bersebelahan, bahu dan kepala saling bersandar, tidur terlelap, sambil sesekali terbangun, berpura-pura tak ada hal spesial yang perlu dibahas. Lalu aku tersenyum. Matahariku, kamu adalah kebahagiaan sementara yang dikirim Tuhan untuk membuatku mengerti bahwa tak selamanya yang indah itu abadi. Dan buatku belajar bahwa melepaskanmu adalah keharusan yang paling menyakitkan. Dan merelakanmu pergi adalah kesulitan terbesar. Cinta kepadamu adalah kesabaran yang luar biasa. Matahariku, sesekali ku masih merindukanmu. Meski tak berarti aku ingin kamu kembali. Terkadang itu hanya kamu muncul di pikiranku. Aku harap kamu baik-baik saja. Melepasmu dengan ikhlas. Mungkin hanya itu hal terbaik yang bisa kulakukan untukmu, agar kamu bahagia
agar aku tidak kehilangan diriku dan mencintaimu lebih dalam lagi. Meskipun hatiku hancur dan jiwaku terluka begitu parah, demi Tuhan, aku ikhlas melepasmu. Sebab bagaimana mungkin aku mintamu untuk menetap ketika aku yang pernah kau sebut sebuah rumah, tempatmu bertahta tanpa perlu kata seleksi ini, sudah enggan kamu tempati. Maka pergilah, pergi dan bawa semua kenangan kita tanpa tersisa. Bagiku, hanya dengan mengenangmu saja sudah cukup menyakitkan bagiku. Pergilah. Silahkan temukan seseorang yang kau anggap bisa lebih mencintaimu. Lebih dari apapun yang bisa aku berikan. Aku baik-baik saja. Bahkan jika kamu pergi tanpa aba-aba, aku tak akan lagi memaksa Tuhan agar dijodohkan denganmu. Menyebut namamu dalam setiap doaku, jika memang kamu bukan yang terbaik untukku. Jika memang kita bukanlah jodoh. Tuhanku, Zat yang mampu membolak-balikan hati manusia. Aku tidak meminta Engkau agar merubah hatinya untukku, tapi kumohon, ubahlah hatiku agar aku tidak ingin dia kembali dan mencintainya lebih dalam lagi. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Jika setiap air yang jatuh ke bumi turun dengan membawa semua memori yang sudah terjadi di masa lalu, maka hujan malam ini berjudul Rindu. Air hujan yang turun seakan membawa perasaanku ke masa itu. Masa di mana sosoknya masih ada. Dan bukan hanya bayangnya saja. Pernah tidak kamu merasa sangat merindukan seseorang, tetapi kamu sadar bahwa sekeras apapun kamu berusaha, kamu dan dia memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Kamu dan dia memang harus berpisah.
dan berjalan di arah yang berbeda. Berjalan masing-masing. Tidak lagi beriringan. Sesaat setelah kamu kehilangan seseorang, kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara agar aku bisa melupakannya? Bagaimana untuk lepas dari semua tentangnya? Bagaimana mungkin melewati kenangan dengan perasaan yang tidak tahu harus dibawa kemana? Kenyataan pahit yang harus kamu terima. Ternyata bukan tentang bagaimana dia pergi meninggalkan. Akan tetapi bagaimana kamu masih sangat menyayanginya. Meski tidak lagi bersama. Waktu mungkin tak selalu ada di sisi. Tapi yakinlah, patah hati tidak seburuk yang kamu kira. Bukankah semakin kamu mencari-cari alasan untuk bertahan dengannya, semakin kamu tidak menemukan apa-apa. Lalu kamu menyadari, dia memang pantas untuk dilepaskan. Tak ada yang salah jika hati belum mampu melupakan. Bukankah itu pertanda baik bahwa kamu pernah begitu tulus mencintai seseorang? Tak apa, menguatlah. Biar waktu yang mengajarimu. Aku tidak tahu tepatnya kapan senyuman itu mulai sangat aku rindukan. Kapan suara itu menjadi begitu hangat terdengar. Dan kapan tawa dengan tingkah konyolnya menjadi begitu menyenangkan. Tapi satu hal yang pasti, yang bisa aku simpulkan, aku mulai menyukai, menyayangi, dan bahkan aku jatuh cinta padanya. Aku jatuh cinta pada semua hal tentang orang itu, membenarkan semua nasihatnya, dan mengagumi caranya melihat dunia. Tak ada yang lebih menyenangkan daripada menikmati obrolan dengan orang yang kita suka. Sekalipun itu hanya melalui chatting, tapi sungguh aku sangat bahagia. Waktu berlalu begitu cepat. Tak ada yang tahu pasti hati seseorang bisa saja berubah. Dulu, kita tak pernah melewatkan satu hari pun untuk bertukar kabar. Saling mengingatkan untuk jangan lupa makan, untuk sholat, dan bangun tepat waktu. Sempat percaya bahwa dia adalah jawaban dari segala doa-doaku. Tapi sekarang, kita tak lebih dari sekedar dua orang asing yang berhenti untuk saling mencari.
Kita adalah cerita yang telah usai, bahkan sebelum dimulai. Dan yang tersisa dari cerita itu hanyalah sebuah rindu. Aku tidak tahu bagaimana dengan dia, tapi jujur, aku rindu kita yang dulu. Mencintainya seolah patah hati yang paling kusengaja. Walaupun mungkin aku tahu bagaimana cerita ini akan berakhir, aku masih saja menunggu kabar darinya. Berharap akan ada pesan baru dari chat yang kontaknya bahkan kusematkan di bagian paling atas. Lucu bukan? Aku bahkan menyukai seseorang yang entah hatinya untuk siapa. Mungkin akan lebih mudah untuk melupakan seseorang tanpa ada ikatan apa-apa dengan kita. Tapi lain cerita jika seseorang itu adalah alasan dari senyum kita tercipta. Kepada pria yang berwajah dingin namun menghangatkan, yang terlihat tampan bahkan jika dilihat dari belakang. Aku titip salam ya untuk ibumu, agar mengingatkanmu untuk makan teratur. Dan jangan terlalu sering begadang hingga pulang larut malam. Aku khawatir nanti kamu sakit. Senja di penghujung hari, jaga diri baik-baik ya. Dariku yang pernah hadir, meski tak pernah dianggap keberadaannya. Apa yang lebih menyedihkan dari kata pisah yang harus kudengar bersama daun kering yang berguguran? Aku melepaskan seseorang yang belum bisa kulupakan bersama rintik hujan yang jatuh. Aku berusaha bangkit dari kamu yang bukan milikku lagi. Sayang, bagaimana aku bisa lupa jika berhenti memikirkanmu saja begitu sulit? Jika semua tempat yang kusinggahi, semua lagu yang kudengar, puisi yang kubaca, semua hanyalah tentang kamu. Waktu berlalu seperti air yang mengalir. Saat satu hari, satu bulan, bahkan 1 tahun nanti terlewati, akankah kita menjalani hidup yang berbeda? Apakah aku masih mencintaimu seperti hari ini? Aku berharap kau temukan seseorang yang mampu mencintaimu,
melebihi bagaimana aku berusaha tinggal di hati kecilmu selama ini. Aku sudah lelah merebutkan hal yang sama berkali-kali. Dan kembali hanya karena aku takut kehilangan. Egois jika aku menahanmu hanya untuk bahagiaku. Sedangkan kamu tidak. Karena sekuat apapun aku setia. Selama apapun aku menunggu. Dan sekeras apapun aku berusaha. Jika kita memang bukan jodoh, aku bisa apa? Jangankan jodoh dan rizki, daun saja Allah sudah atur akan jatuh. Kapan dan di mana? Lantas kenapa aku masih risau menanti hal yang sudah pasti Tuhan janjikan? Sibuk bicara tentang jodoh di dunia hingga lupa dengan jodoh yang sudah pasti kedatangannya, yaitu kematian. Tapi jodohku, tetap saja aku ingin tahu siapa kamu. Bukan aku iri, hanya saja teman-temanku sudah menikah semuanya. Sedang aku di sini masih sendiri menunggu kedatanganmu. Kumohon jangan buatku lebih lama menunggu lagi. Aku sudah di ujung kata-kata. Ingin sekali bertemu denganmu. Seseorang yang akan menemani separuh hidupku nanti. Jodohku yang namanya masih dirahasiakan oleh Tuhan. Siapa kamu? Aku penasaran. Seperti apa nanti kita akan bertemu? Apa kamu juga bertanya-tanya akan hal yang sama? Bagiku, aku selalu ingin bertemu denganmu tanpa sengaja. Layaknya kisah cinta di drama Korea. Saat kita naik kereta, lalu aku duduk di sebelahmu, yang ternyata nyambung dan menyenangkan. Kamu yang malu-malu dengan sopan bertanya, bolehkah aku tahu siapa namamu? Dan bertukar nomor handphone. Lalu tak lama kemudian kita berumah tangga. Lucu ya? Tapi nyatanya menunggumu itu tak seindah drama Korea.
Pengaturan waktu setiap orang itu berbeda, dengan kecepatannya masing-masing. Mungkin jika bukan waktu dekat ini, nanti kita juga pasti bertemu. Karena aku tahu, janji Tuhan itu pasti. Dan siapapun kamu, dimanapun kamu berada sekarang, aku selalu mengirimkan doa terbaik untukmu, untuk kita. Semoga segera dipertemukan dengan skenario terbaik. Amin. Aku adalah sebuah luka yang telah sembuh, yang pernah merasa tidak baik-baik saja, yang pernah jatuh dalam sebuah rasa kecewa. Semua itu karena seorang yang pernah ku cinta, karena seorang yang mungkin pernah ku rindu. Sebuah ingatan tentang masa lalu. Namun semuanya telah selesai. Hari ini aku telah mendewasa. Masa-masa sulit itu telah aku lalui dengan berbagai upaya. Walaupun memang benar, begitu sakit, begitu patah. Kurasakan hari begitu berat untuk memulai kembali. Karena tak ada satupun orang yang tahu betapa hancurnya perasaan ini ketika kehilangan. Sebab ku sembunyikan semuanya dengan sempurna. Seakan aku mengatakan, tak apa, aku sedang baik-baik saja. Aku selalu bahagia. Kemudian ku lambaikan senyuman segar, seakan membenarkan tentang betapa bahagianya aku waktu itu. Padahal semua itu hanya sandiwara. Lama tak aku jumpai lagi kabarnya, tak aku temui lagi raganya. Sampai tiba hari ini, hari di mana aku telah sembuh dan telah berdamai dengan masa lalu. Karena pada akhirnya aku mengerti, rasa sakit itu telah membuatku dewasa, membawaku kepada hari yang lebih baik, membawaku menemukan sebuah makna dari secari kubahan, bahwasanya semua yang telah hilang tak selamanya patut menjadi sebuah ingatan. Kepada kamu, masa laluku, terima kasih telah membuatku dewasa. Terima kasih telah membantuku bertumbuh. Semoga kamu bahagia. Dariku, sebuah ingatan yang telah padam.
Kehilangan seseorang sangatlah sulit. Aku juga pernah berada di momen itu. Apalagi saat rindu menghampiri. Tak banyak hal yang bisa kita lakukan selain berdoa. Selepas kepergian seseorang, banyak sekali hal yang terjadi di luar kendali kita. Hal-hal yang membuat kita rindu. Hal-hal yang membuat kita menyesal. Hingga tak jarang menyalahkan diri sendiri. Andai aku sedikit lebih sabar. Andai aku sedikit lebih baik kepadanya. Andai tidak ada kata nanti. Dan lebih menghargai setiap momen yang tersisa. Mungkin saat ini aku dan dia masih bersama. Aku telah berkali-kali kehilangan seseorang dalam hidupku. Kesendirian mengajarkanku satu hal, bahwa perubahan adalah hal yang mutlak terjadi jika kita ingin hidup terus berjalan dan berkembang. Sehingga siapapun yang datang, aku sambut. Dan siapapun yang pergi, aku relakan. Karena hidupku adalah rumah, aku adalah Tuhan. Sisanya adalah tamu yang tidak bisa aku paksa tinggal. Perpisahan seringkali mengajarkan kita betapa berharganya seseorang setelah dia pergi. Jadi, selagi masih bersama, hargailah setiap momen kebersamaan dengan orang yang kamu sayangi. Jangan melakukan apapun yang membuatmu menyesal. Kata nanti sama sekali tidak ada gunanya. Lakukan sekarang dan katakan bahwa kamu sangat menyayanginya. Katakan sekarang. Tentang cinta. Rasanya aku sudah melewati begitu banyak hal dalam hidupku. Cinta dalam diam. Perasaan-perasaan. Rindu. Salah faham. Obsesi. Aku bahkan sudah lelah berharap pada banyak nama yang kusimpan dalam hati. Awalnya aku pikir dia, nyatanya bukan. Ku tulis beberapa puisi, tapi dia pergi. Rasanya jodoh. Ternyata aku hanya menjaga milik orang lain. Masa lalu mengajariku begitu banyak hal. Aku belajar apa itu cinta, sakit hati, arti dari sebuah kesabaran, perpisahan. Semua orang yang datang pada akhirnya akan pergi, tapi tidak dengan Tuhan. Aku tahu Dia selalu bersamaku. Tuhan, aku lelah.
Kali ini aku hanya ingin jatuh hati kepada seseorang yang benar-benar mencintaiku. Untuk terakhir dan selamanya. Dan sekarang aku hanyalah orang yang mencoba membiasakan diri hidup tanpamu. Menjadi orang lain. Yang bertemu dengan teman baru. Yang berkenalan dengan mereka. Lalu bercerita perihal yang membuatku tidak merasa menjadi diriku sendiri. Aku tidak bahagia jika harus melupakan. Dan barangkali aku hanyalah selai daun di antara rimbunya hidup yang kau punya. Kau punya ranting dan dahan, serta batang yang kuat. Sementara aku semakin hari semakin memulih. Pelan-pelan mulai digoyah oleh angin. Namun jatuh dan berterbangan tanpa arah bukanlah hal yang menyenangkan. Aku melayang-layang tanpa tujuan. Jatuh ke tanah, lalu dipaksa menyerah. Dipaksa untuk ikhlas akan segala hal yang tak ingin ku lepas. Aku ingin bertanya pada bagian ini, apakah yang menyenangkan dari jatuh cinta? Pada suatu hari, ketika aku menjalani hari-hari yang sibuk sendirian, kesepian entah datang dari mana dan berbicara kepadaku. Dia bertanya, "Apa kamu tidak kesepian?" Aku menjawab, "Aku kesepian sekarang." Ketika hidup terasa kering, kita akan mencari seseorang yang banyak tertawa. Terkadang kita mencari seseorang yang bisa menghabiskan waktu bersama, duduk di kedai kopi. Ada kalanya kita mencari orang yang banyak bicara, untuk bisa mengobrol sepanjang hari. Seringkalinya, aku hanya ingin pulang ke rumah. Aku bosan rusak parah. Aku ingin seseorang yang ramah. Aku ingin dia tempatku untuk rebah. Aku juga ingin mengusap lembut mataku yang terasa lelah. Kurasa aku butuh seseorang yang paham apa itu arti perjuangan sebagaimana aku. Memahami kesulitanku, mendengarkanku, dan memberiku kekuatan sepanjang waktu. Dalam larut malam, kulihat wajahku di depan cermin. Kukatakan kepadanya, "Hei,
Bumi itu tidak berputar hanya untukmu, kawan. Jadi jangan egois. Jangan cemas. Dan jangan khawatir. Kesepian bukan alasan untuk jatuh cinta. Sabar. Semua ada masanya untuk bersinar.